job sheet service atau tune up engine FI yang terdiri atas beberapa pemeriksaan dan beberapa langkah, dan itu akan segera kami laksanakan dalam video sebagai berikut. Untuk langkah pertama dalam job sheet service atau tune up engine ialah membaca semua instruksi. Baik untuk instruksi, semua sudah terlampir dalam job sheet ini seperti SOP ataupun nilai standar. Nah, ini juga SOP untuk seperti untuk langkah-langkah kerjaan, nilai standar untuk hasil-hasil yang disarankan. Baik, lanjut ke langkah kedua, yaitu mempersiapkan, maksud saya memeriksa dan mempersiapkan semua equipment. Baik, di sini kita sudah ada beberapa equipment yang kita butuhkan untuk nanti pemeriksaan, misalnya hidrometer untuk mengukur berat jenis massa elektrolit, kemudian ada apometer untuk mengukur tegangan baterai, kemudian ada pillar gauge untuk mengukur celah busi, kemudian ada test pen untuk mendeteksi kontinuitas arus pada nanti spring. Kemudian di sini ada panel cover, seat cover, steering cover, dan juga floor mat. Fungsinya yaitu ialah untuk menjaga kendaraan dari kerusakan akibat perlakuan kerja. Baik, lanjut di sini kita punya automotive emission gas analyzer. Fungsinya yaitu untuk mengukur kadar emisi pada kendaraan. Nah, kemudian di sini juga ada scan tool atau scanner yang fungsinya yaitu nanti untuk mengukur maksud saya untuk mendeteksi kerusakan atau juga informasi dari data dari engine. Ini scan tool, dan ini dia. Kemudian ada radiator tester cup untuk memeriksa kerusakan dan memeriksa tekanan pada sistem radiator. Ini radiator tester cup. Nah, dan terakhir yaitu ialah satu unit kendaraan Daihatsu Sigra keluaran 2016. Ya. Baik, kita akan membuka tutup kap mesin. Ini kita tarik. Selanjutnya kita akan memasang panel cover yang yaitu berfungsi untuk melindungi bodi kendaraan dari segala kerusakan, misalnya lecet akibat perlakuan kerja. Usahakan dalam pemasangan panel cover kita kaitkan kepada komponen-komponen yang kuat, misalnya pada sasis engine, sasis kendaraan, agar nantinya kita bisa dengan mudah untuk melepas serta agar panel cover terpasang dengan kuat. Baik, dapat dilihat di sini kendaraan sudah terlindungi oleh fender cover. Fender cover ini, saya tegaskan kembali, berfungsi untuk mencegah dan menjaga bodi kendaraan dari kerusakan, misalnya lecet akibat alat-alat yang jatuh diakibatkan oleh perlakuan kerja. Jadi ini sangat penting agar bodi kendaraan tetap mulus. Untuk job selanjutnya yaitu pemeriksaan baterai. Di sini terdapat SOP serta nilai standar atau kondisi. Untuk yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan tegangan baterai. Dalam kurung kalibrasi dulu apometer. Baik, di sini kita memiliki apometer digital. Apometer ini tidak memerlukan kalibrasi karena sudah digital, berbeda dengan analog. Silakan Ratna, kita pasangkan probe positif kepada tahanan, nah yang di tengah, dan probe negatif kepada chrome. Serta kita atur jenis pengukuran yang akan kita lakukan. Karena baterai tidak lebih dari 20 volt ataupun besar dari 20 volt, maka kita memilih voltase DC 20. Apabila kita lebih dari 20, misalnya 200, maka maksud saya hasil pengukuran akan menunjukkan hasil yang sangat lemah. Untuk itu sangat bagus dan disarankan untuk mengukur suatu arus ataupun daya yang sesuai dengan standarnya.
Baik, kita mulai melakukan pengukuran. Pertama kita pemeriksaan tegangan baterai. Dan untuk nilai standar atau kondisi, kita bisa lihat data teknikal di belakang ini, yaitu voltase jenis baterai nilai standarnya minimal 12 volt. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan. Akan mulai melakukan pengukuran tegangan baterai. Kita hubungkan probe positif dari apometer ke terminal positif baterai dan serta probe negatif apometer ke terminal negatif baterai. Di sini hasil menunjukkan 12,54 volt dan ini menunjukkan bahwa tegangan baterai berada dalam kondisi yang sangat bagus. Baik, kita selesai dengan pengukuran tegangan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan berat jenis elektrolit. Untuk nilainya berada pada data teknikal di belakang. Untuk berat jenis elektrolit yang dianjurkan yaitu 1250 sampai dengan 1280. Kita akan melakukan pengukuran menggunakan hydrometer. Kita buka tutup ventilasi baterai dan melakukan pengukuran dengan memasukkan hydrometer ke dalam baterai untuk mendapatkan elektrolit. Baik, hasilnya berapa, Ratna? Ada di atas 1225. Baik, 1225 dan terlihat pada warna putih ya. Yap. Ya, ini mengartikan bahwa massa berat jenis elektrolit kurang baik dan mungkin memerlukan penggantian elektrolit dengan menggunakan air acu ataupun mungkin ya hanya penggantian ya. Oh ya, maksud saya. Baik, untuk hasil pengukuran berat jenis massa elektrolit membutuhkan penggantian segera karena massa berat jenis ini sudah tidak bagus lagi. Kita kemudian akan tutup ventilasi baterainya kembali. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan volume cairan elektrolit. Dan ya, untuk pemeriksaan ini yaitu pada nilai standar atau kondisinya cairan berada di antara lower dan upper. Bisa dilihat di sana ada tulisan lower level dan upper level. Ya, baterai cairan yang dianjurkan yaitu berada di antara kedua garis ini. Ya, silakan Ratna, coba digerakkan. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemeriksaan kotak dan terminal baterai. Kondisi yang standar yang bagus, kotak tidak pecah atau cembung, serta terminal terbebas dari karat. Bisa kita lihat kembali untuk terminal. Untuk terminal positif tidak terdapat karat ataupun crack yang menghambat daya arus. Ya, dalam kondisi baik. Dan kondisi kotak baterai tidak cembung, pecah maupun bocor, dan ini bagus dan hanya memerlukan sedikit pembersihan. Baik, untuk pemeriksaan baterai kita selesai di sini dan ini baterai berada dalam kondisi yang sangat prima. Yang kelima yaitu pemeriksaan sistem pendingin. Untuk SOP-nya yaitu 1. Periksa kualitas atau volume air radiator. Pertama kita buka tutup radiator. Untuk kuantitas masih berada pada tahap yang bagus, di mana air radiator tidak lebih ataupun kurang yang ada pada radiator. Selanjutnya ialah pemeriksaan tekanan radiator. Baik, kita langsung saja siapkan alatnya. Kita pasang adaptornya, kemudian kita langsung saja hubungkan adaptor ini ke radiator. Pastikan mengunci. Kemudian kita berikan tekanan yaitu sebesar 17 psi. Kemudian apabila radiator tidak mengalami penurunan yang drastis, maka artinya itu radiator dalam kondisi yang fit, tidak ada kebocoran ataupun lainnya. Nah, di sini kita beri tekanan 17 psi dan bisa dilihat radiator tidak mengalami penurunan tekanan yang signifikan serta penurunannya masih dalam batas wajar. Namun apabila jarum ini tidak turun sama sekali, mungkin ada penyumbatan pada bagian sistem radiator. Nah, baik, jadi kesimpulannya
Untuk pemeriksaan tekanan radiator, ini radiator masih dalam kondisi bagus, fit, tidak ada penyumbatan ataupun kebocoran radiator. Dah. Untuk SOP yang kedua yaitu periksa kualitas air radiator. Nilai standar atau kondisinya, air radiator tidak keruh dan tidak berminyak. Untuk kondisi air radiator, bisa dilihat air radiator masih dalam kondisi yang baik, di mana tidak ada minyak maupun kotoran yang mengganggu. Kemudian untuk SOP yang ketiga yaitu periksa tekanan radiator dan tutup radiator dengan radiator dan radiator cup testernya. Untuk nilai standar dan kondisi tidak mengalami penurunan tekanan dapat dilihat pada data teknikal. Dapat kita lihat pada data teknikal ini tekanan radiator nilai standarnya maksimal 17 PSI. Kemudian untuk item yang kedua tekanan tutup radiator. Untuk nilai standarnya minimal 10,7 sampai 14,9 PSI. Selanjutnya di sini kita mempunyai radiator cup tester. Baik, untuk radiator cup tester ini memiliki beberapa variasi, misalnya untuk tutup, untuk pengukuran radiator yang terdiri dari berbagai komponen, misalnya ini konektor mungkin ya. Ini berbagai tutup spesifikasinya. Ada yang 6, 8, dan banyak lainnya. Sehingga ini bisa diperuntukkan untuk berbagai tipe dan jenis ukuran radiator. Untuk pertama kita akan melakukan pengukuran tutup radiator. Untuk tekanan tutup radiator yaitu minimal 10,7 sampai dengan 14,9 PSI. Baik, pertama kita siapkan alatnya. Kita hubungkan alat ini dengan selanjutnya kita hubungkan dengan tutup radiatornya. Lalu kita melakukan pengukuran untuk tekanan yang bagus bagi tutup radiator yaitu minimal 10,7 sampai dengan 14,9 PSI. Apabila tutup mengalami penurunan tekanan yang kurang dari 10,7, itu bisa mengindikasikan bahwa pegas mengalami kelelahan atau sudah tidak layak pakai lagi, ataupun terdapat kebocoran pada tutup radiator. Untuk itu sangat disarankan apabila setelah memberikan tekanan kita menunggu untuk beberapa saat. Baik, kita akan mulai melakukan pengukuran dengan memberikan tekanan. Kita berikan 15 dan lihat. Kita tunggu selama beberapa saat. Ya, jarum sudah mulai turun. Ya. Dan ya, jarum menunjukkan 14 PSI. Ini menandakan bahwa tutup radiator masih dalam kondisi yang bagus. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan radiator. Kita lepas dulu ini. Kita mulai akan memilih tutupnya. Untuk tutup kita memilih yang lah, anggap aja tutupannya. Anggap. Kita hubungkan. Lanjut pada pemeriksaan sistem pendingin SOP yang terakhir yaitu pemeriksaan radiator coolant pada reservoir. Untuk nilai standar atau kondisi, cairan berada di antara lower dan upper. Baik, bisa dilihat untuk volume kuantitas air radiator pada coolant ini melebihi garis batas full, yang mana mungkin saja ini diakibatkan penggunaan yang mana mesin baru saja digunakan, di mana air radiator yang tadinya panas baru saja berpindah ke reservoir, atau mungkin saja air radiator memerlukan bleeding akibat pengisian yang dulunya terlalu berlebih. Job sheet yang keenam yaitu pemeriksaan sistem pelumas. Untuk SOP-nya, periksa kualitas atau volume oli. Nilai standar atau kondisi, oli berada di antara tanda L dan F pada stick oil guys. Baik, kita langsung saja melakukan pemeriksaan kuantitas oli mesin. Kita bersihkan terlebih dahulu. Setelahnya kita masukkan kembali. Baik, dapat dilihat untuk volume kuantitas
oli mesin yaitu berada pada level full, yang artinya oli berada pada volume yang full dan cukup. Ini menandakan bahwa kuantitas oli mesin berada pada jumlah yang baik. Lanjut, untuk SOP yang kedua, yaitu periksa kualitas oli. Kemudian untuk nilai standar dan kondisi, oli tidak pekat. Baik, bisa kita lihat. Oli tidak pekat. Warnanya masih tergolong cerah. Dan ini tidak terlalu hitam ataupun gelap. Lanjut, untuk SOP yang ketiga, yaitu periksa viskositas atau kekentalan oli. Sedangkan untuk nilai standar dan kondisi, yaitu tidak terlalu encer. Baik, oli dalam keadaan yang sedikit encer, dan mungkin ini akibat pemakaian dan oli memerlukan sesegera mungkin penggantian oli dikarenakan kekentalan oli sudah berkurang. Lanjut, untuk SOP yang terakhir, yaitu periksa kontaminasi. Untuk nilai standar dan kondisi, yaitu tidak terdapat pelumas atau kotoran lainnya. Baik, untuk kondisi oli yaitu dari kualitas, yaitu terdapat kontaminasi atau tidak, bisa dilihat oli tidak terdapat kotoran ataupun plak yang membandel. Oli masih dalam keadaan yang baik, tidak terdapat kotoran ataupun kerak yang mengganggu. Namun sesegera mungkin memerlukan penggantian dikarenakan oli mesin sudah berkurang level kekentalannya. Kita masukkan kembali stick olinya. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan filter udara. Untuk SOP kita pertama periksa kondisi filter udara. Filter udara normal dalam kondisi yang baik. Baik, kita akan mulai membuka box filter udara. Baik, bisa dilihat untuk kondisi filter udara sudah tidak layak pakai dan dianjurkan untuk segera diganti. Karena sudah tidak bisa digunakan lagi, terlihat dari kerusakan pada karet-karet di samping serta kondisi filter yang sudah amat sangat kotor, dan disarankan untuk segera diganti agar performa kendaraan serta pembakaran bisa berjalan optimal. Setelahnya kita pasang kembali sesuai semestinya, dan jangan lupa untuk mengunci kembali box filter udaranya. Pemeriksaan yang ke-8 yaitu pemeriksaan busi. Yang pertama kita bersihkan busi, yaitu bisa kita lewat saja. Dan yang kedua yaitu ukur celah atau gap elektroda busi. Di sini kita memiliki busi dan sebuah alat ukur filler gauge yang berfungsi untuk mengukur celah. Untuk nilai standar dan kondisi bisa kita lihat pada belakang, yaitu nilai celah ya atau gap elektroda busi yang baik, yaitu adalah 0,8 sampai dengan 1 mm. Sini kita memiliki sebuah busi serta alat ukur bernama filler gauge. Ya, dalam filler gauge ini terdapat banyak celah ya. Baik, untuk pengukurannya dapat dipastikan ada pada celah yaitu 0,80 mm. Dan ini masih dalam tahap yang bagus untuk sebuah busi. Yang mana apabila busi memiliki celah yang berlebih ataupun kurang, itu akan sangat berdampak besar kepada sistem pembakaran yang nantinya akan berdampak pada tenaga yang dihasilkan serta efisiensi bahan bakar. Maka dari itu sangat penting untuk melakukan pengukuran celah busi untuk menjaga performa mesin tetap optimal. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu ialah pemeriksaan nomor 9, yaitu pemeriksaan trouble. Pada SOP kita periksa trouble pada engine, kemudian apabila terdapat problem atau trouble kita buka repair manual. Baik, kita akan memeriksa trouble-nya dengan cara menyalakan engine, apakah engine berjalan dengan normal atau malah terdapat malfungsi. Baik, kita coba untuk menghidupkan engine. Baik, ternyata engine tidak menyala, dan di sini juga panel indikator sama sekali tidak menyala, yang artinya terdapat trouble atau kerusakan pada sistem EVI.
Langsung saja kita akan membuka repair manual. Baik, kita buka repair manual di RM Kalya. Kemudian kita klik kanan, lalu open with. Kita buka menggunakan Internet Explorer, klik kiri. Kemudian apabila terdapat teks seperti ini, nah yang digaris warnai kuning, kita allow blocked content. Kita allow lagi, kemudian kita klik service information, kita allow lagi. Nah, kemudian di sini ada beberapa tampilan pilihan menu. Kita buka sistem mesin atau hybrid, kemudian kontrol mesin 3 NRVE, kemudian sistem SFI, dan kita buka tabel gejala problem. Nah, seperti yang sudah tadi kita periksa. Baik, untuk pemeriksaan baterai kita sudah dilakukan pada pemeriksaan awal dan baterai masih dalam kondisi yang bagus, kita lewati. Untuk starter assembly kita kesampingkan saja dan langsung saja kita buka sirkuit sinyal starter. Nah, kita buka di link, klik kiri, kemudian klik prosedur, kita allow blocked content, scroll ke atas dan kemudian buka link. Nah, kita pergi. Nah, di sini ada rangkaian sistem kelistrikan starter. Di sini tugas kita ialah memeriksa setiap komponen dari si sirkuit starter ini. Misalnya fusible link main, fusible link AM2, fuse AM2, relay starter nomor 2 dan lainnya. Kita periksa keseluruhan rangkaian komponen tersebut. Nah, di sini kita bisa untuk menuliskan komponen-komponen yang akan kita periksa. Kita tuliskan saja seperti fusible link main, fuse AM2, fusible link AM2, relay ST02, fuse ST. Nah, langsung saja kita periksa. Baik, untuk memeriksa rangkaian sistem starter seperti fusible link, fuse, kita akan memeriksa pada bagian box spring. Nah, ini salah satu box spring pada ruang mesin. Satunya lagi ada box spring pada bagian kabin, tepatnya di bagian laci. Nah, untuk memeriksanya, pertama kita langsung saja periksa ke box spring bagian ruang mesin. Nah, pada tutupnya ini juga terdapat dijelaskan nama komponen dan posisi seperti fuse-nya. Misalnya fuse ini berada di sini dan fuse ini fusible link seperti di sana. Dan menjelaskan juga nama-nama fuse dan komponen untuk kelistrikannya. Jadi penting untuk kita bisa membaca tutup box spring. Baik, kembali lagi kita akan memeriksa kelengkapan komponen. Nah, kita periksa FL main apakah terdapat. Baik, tidak ada. Nah, apabila komponen tersebut tidak terdapat pada box spring bagian ruang mesin, dapat dipastikan bahwa komponen tersebut berada pada box spring bagian kabin. Jadi kita kesampingkan saja memeriksa komponen yang ada. Fuse AM2 kita periksa apakah terdapat. Tidak ada. FLM2, fusible link AM2. Nah, ini fusible link AM2 30 ampere sesuai posisinya. Nah, di sini masih dalam kondisi baik dan tidak putus. Oke, kita periksa ke komponen lainnya. Ke relay ST02 kita periksa. Nah, ini dia, apakah terdapat. Baik, relay starter tidak terdapat, akan kita pasang nanti. Nah, kita periksa komponen lainnya. Baik, untuk relay starter nih di sini dengan spesifikasi 7,5 ampere terdapat. Ini dia. Nah, namun kita harus tetap memastikan apakah fuse ini berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, untuk pemeriksaan fuse starter, karena fuse starter hanya akan dialiri listrik atau arus ketika kunci kontak hanya berada pada posisi starter, maka kita akan melakukan pemeriksaan secara visual saja. Nah, agar lebih cepat kita periksa secara visual apakah fuse ini putus atau tidak. Baik, fuse masih dalam kondisi baik, tidak putus. Ya, fuse masih dalam kondisi baik. Nah, dan kita akan juga melakukan perbaikan pada relay starter. Nah, ini saya sudah dapat. Ini relay starter, relay untuk starter, relay 4 kaki. Kita pasangkan saja sampai mengunci. Kita tekan. Baik, sudah mengunci. Nah, untuk ini sudah kita periksa. Kita centang saja fuse starter. Kita lanjut ke pemeriksaan fusible link main dan fuse AM2. Nah, kita akan memeriksanya pada bagian box spring bagian kabin.
Pemeriksaan selanjutnya yaitu fusible main dan fuse AM2. Kita akan memeriksa pada box spring bagian kabin. Nah, tepatnya pada kendaraan ini berada pada laci kabin. Nah, untuk membukanya kita harus menarik pada satu sisi. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik sisi lainnya. Nah, ini dia box spring bagian laci kabin. Jadi pada setiap kendaraan itu terdapat 2 box spring selain pada ruang mesin. Baik, kita langsung saja melakukan pemeriksaan. Kita periksa fusible main. Nah, kita periksa pada bagian ini. Kita periksa fusible. Nah, ini dia fusible power 30 ampere. Kita periksa. Nah, ini dia. Masih dalam kondisi baik, tidak putus. Oke, kita periksa satu lagi fuse AM2. Kita periksa. Nah, ini dia fuse AM2 dengan spesifikasi 7,5 ampere. Nah, untuk pemeriksaannya kita lihat. Nah, ini 7,5 ampere. Nah, untuk pemeriksaannya seperti biasa, kita tidak tahu apakah fuse tersebut masih dalam kondisi baik atau tidak. Nah, karena rangkaian sistem starter ini khususnya untuk fuse AM2 ini langsung dari baterai. Artinya apabila kunci kontak sudah on, fuse ini langsung dialiri dengan arus, maka kita bisa langsung memeriksaannya dengan test pen. Nah, ini test pen untuk memeriksa kontinuitas arus, apakah fuse tersebut mengalirkan listrik ataupun tidak. Nah, baik, kita langsung. Nah, ini kontakan pada ujung test pen, ini kontakan dengan plat yang menonjol pada bagian spring. Nah, baik, di sini bisa dilihat test pen menyala, yang artinya terdapat kontinuitas atau terdapat arus. Nah, kita periksa lagi pada satu bagian tonjolan. Nah, ini tonjolan lainnya lagi, apakah fuse benar-benar masih belum putus atau tidak. Nah, masih menyala, artinya fuse tidak putus dan arus masih mengalir dan masih terdapat kontinuitas, yang artinya fuse masih dalam kondisi yang optimal. Dan jangan lupa, apabila ingin memeriksakan arus, kita harus mengetahui apakah rangkaian tersebut langsung dari baterai atau tidak, dan tentu saja kunci kontaknya juga. Maka dari itu kita harus memerlukan kita harus bisa membaca sistem diagram agar proses pemeriksaan ini bisa tepat dan benar. Kita akan coba untuk menyalakan starter, apakah starter sudah hidup atau tidak, dan serta apakah engine sudah tidak malfungsi atau tidak. Kita akan coba hidupkan engine. Nah, ini kunci kontaknya, kita berada masih pada posisi ACC. Kita putar, ini posisi on, kemudian kita putar lagi untuk kemudian di posisi starter. Baik, ternyata starter sudah menyala, namun engine masih belum mau menyala, dan di sini juga pada indikator masih mati. Maka dari itu kita lanjut untuk pemeriksaan selanjutnya pada repair manual. Baik, untuk sistem starter sudah menyala, namun engine masih tidak mau menyala, maka kita lanjut ke gejala atau pemeriksaan trouble yang selanjutnya, yaitu tidak terdapat pembakaran awal atau dalam kurung tidak hidup engine-nya. Kita langsung saja seperti pemeriksaan starter, kita lakukan secara berurutan. Pertama kita periksa sistem immobilizer, kita kesampingkan saja. Kemudian kita sistem circuit and power source kita buka. Seperti biasa, klik prosedur. Nah, halo. Nah, di sini juga terdapat rangkaian kelistrikan. Langsung saja kita tulis komponen-komponen yang akan kita periksa. Untuk FL main, fuse IG main, fuse AM1, fuse ECU IG2, nah, dan lain-lainnya. Namun kita akan memeriksa ini saja. Baik, untuk pemeriksaan sistem power HM source, kita lakukan saja pemeriksaannya seperti pemeriksaan sirkuit starter seperti tadi yang kalangkannya. Nah, pertama langsung saja kita periksa fuse EPI. Nah, untuk fuse EPI, nah ini ada 15 ampere. Nah, ini dia. Kita periksa kontinuitasnya langsung dengan test pen. Karena sirkuit ini langsung pada baterai, maka jangan lupa posisi kontak pada posisi on. Baik, langsung saja kita periksa kontinuitas dari fuse EPI. Nah, ini
Baik, untuk terminal pertama nyala. Nah, ini juga menyala. Baik, fuse EPI masih dalam kondisi baik. Kemudian fusible main kita sudah periksa tadi pada rangkaian sistem starter masih dalam kondisi baik. Kita checklist saja. Nah, kita kemudian fuse IG main kita periksa. IG main. Nah, ini dia spesifikasi fuse IG main, yaitu 25 ampere. Nah, ini dia warnanya, warna putih. Kita periksa kontinuitasnya. Nah, baik, menyala. Nah, masih dalam kondisi yang baik. Kita checklist. Kemudian fuse AM1 kita periksa. Baik, tidak ada, pastinya ada di ruang box spring bagian kabin. Langsung saja lanjut ke fuse HWG2 kita periksa. Nah, ini dia fuse HWG2 spesifikasi 5 ampere. Nah, ini kita langsung saja periksa kontinuitas dari springnya, apakah dalam kondisi baik atau tidak. Baik, ternyata untuk fuse HWG2 kita lakukan saja pemeriksaan secara visual karena fuse HWG2 akan baru dialiri arus ketika engine sudah menyala. Baik, fuse masih dalam kondisi baik, belum putus. Kita pasangkan kembali. Masih dalam kondisi baik. Kita berikan checklist. Nah, kita lanjut ke pemeriksaan fuse AM1. Kita akan memeriksa fuse AM1. Ini dia. Kita periksa fuse AM1. Nah, ini dia, ada fuse AM1 dengan spesifikasi 5 ampere. Kita periksa di sini. 5 ampere. Nah, tidak terdapat, kita akan pasangkan. Nah, ini saya sudah dapat untuk fuse dengan spesifikasi 5 ampere, masih dalam kondisi baik. Kita pasangkan sesuai dengan posisi untuk fuse AM1. Kita lihat kembali. Nah, ini 5 ampere di bawah sini. Kita langsung pasang. Nah, baik. Langsung saja kita periksa kontinuitas arusnya. Nah, masih bagus. Ya, bagus. Langsung saja kita lakukan pengetesan engine, apakah engine sudah menyala atau tidak. Baik, langsung saja kita lakukan pemeriksaan engine, apakah engine sudah menyala atau tidak. Kita putar. Nah, ini sudah pada posisi on, dan kini panel instrumen sudah kembali menyala seperti biasanya. Langsung saja kita akan melakukan pemeriksaan engine, apakah engine sudah menyala kembali atau tidak. Baik, ternyata tidak. Sistem engine masih belum mau menyala, maka dari itu kita lanjut saja ke repair manual pemeriksaan sistem selanjutnya. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu menggunakan scan tool. Langkah pertama, kita hubungkan dulu kabel konektor dengan scan tool. Caranya seperti ini. Kemudian tidak lupa kita kencangkan pengunci kabel konektor. Baik, kemudian langkah selanjutnya kita hubungkan kabel konektor yang satunya kepada OBD. Indikasi apabila mobil dan scan tool sudah terhubung yaitu menyalanya lampu scan tool. Kemudian kita tekan tombol power. Sebelum menggunakan scan tool, pastikan kunci kontak berada pada on. Setelah dipastikan kunci kontak berada pada on, kemudian kita klik diagnosis ini dan ini. Kemudian kita klik Daihatsu, internasional, diagnosis. Kemudian kita pilih EPI atau engine. Kemudian kita enter atau OK. Dan kita tunggu. Di sini sudah ada beberapa diagnosis. Kita pilih deteksi analisis untuk memeriksa sistem sensor dan aktuator. Di sini sudah terdapat beberapa masalah pada sensor. Kemudian apabila terdapat beberapa permasalahan sensor yang terdapat status history, kita abaikan saja.
Dapat dipastikan sensor yang mengalami permasalahan yaitu pada sensor TPS atau throttle position sensor dan in-cam angle sensor signal high. Kita langsung saja memperbaiki sensor-sensor yang bermasalah. Kerusakan pada sensor, pastikan pula kalian mengetahui komponen pada sensor dan aktuator dan letaknya. Baik, sensor yang bermasalah yaitu sensor TPS. Kemudian kita pasangkan sensor TPS sampai berbunyi klik. Oke. Sensor yang bermasalah kedua yaitu sensor CMP-in. Sama seperti halnya yang pertama, kita masukkan sensor CMP-in ini sampai dengan berbunyi klik. Dapat kita lihat di sini bahwa check engine masih menyala. Maka dari itu kita harus menghapusnya melalui scan tool. Oke. Di sini kita akan menghapusnya. Di sini kita klik erase. Kemudian oke. Oke lagi. Nah, di sini BTC analisisnya sudah hilang semuanya, sudah terhapus. Dan dapat kita lihat di sini bahwa check engine indikator sudah mati. Oke, langsung saja kita coba menyalakan engine, apakah engine masih bermasalah atau tidak. Dan ya, di sini bisa kita lihat bahwa engine sudah menyala dengan sempurna. Untuk langkah selanjutnya, penggunaan scan tool yaitu periksa putaran idle mesin atau engine revolution speed atau engine RPM. Dan periksa temperatur mesin atau engine coolant temperatur. Dapat kita lihat pada data teknikal berikut ini. Yaitu untuk putaran idle minimalnya 600 RPM. Kemudian untuk temperatur mesin atau coolant yaitu maksimal 100 derajat Celcius. Langsung saja kita kembali menggunakan scan tool, yaitu namun untuk diagnosisnya kita tekan data analisis dan kita tunggu. Nah, kita lihat engine coolant dan engine RPM-nya. Untuk engine coolant yaitu 85 derajat Celcius dan engine RPM-nya yaitu sekitar 600-an RPM. Untuk pemeriksaan yang terakhir yaitu uji emisi gas buang. Untuk langkahnya, satu, hidupkan automotive emission analyzer, dan yang kedua, injak pedal gas sampai putaran engine sekitar 2000 sampai 2500 RPM selama 1 sampai 2 menit. Dan langkah yang selanjutnya yaitu masukkan probi dari automotive emission analyzer ke knalpot, lakukan pembacaan ENT atau MIS dan pencetan print atau hold. Kemudian langkah yang terakhir yaitu matikan engine, cabut probi, kosongkan gas buang atau standby zero, dan matikan automotive emission analyzer. Kita sudah memiliki satu unit gas emission analyzer. Kemudian kita hidupkan gas emission analyzer ini dengan cara menghidupkan lewat switch yang ada di belakang. Nah, lalu alat akan mulai untuk bekerja dengan cara menghitung tanggal dan bulan. Nah, kita tunggu saja prosesnya. Nah, ini sedang melakukan pemeriksaan. Nah, sebelumnya kita di sini ada time. Kita tunggu saja waktu hitung mundur ini sampai dengan 0. Baik, apabila sudah ada tulisan ready seperti ini, kita klik saja 0. Nah, klik 0, kemudian kita tunggu kembali interval waktu hitung mundur dari pemeriksaannya. Kita tunggu selama beberapa saat. Nah, apabila sudah ready seperti ini, kita
hidupkan mesin kendaraan hingga mencapai 2000 rpm. Kita injak sampai 1 hingga 2 menit dan harus konsisten di 2000 rpm. Fungsinya yaitu untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran dari sebelumnya. Nah, kita injak. Nah, dan diamkan di 2000 rpm. Dah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan probe dari gas emission analyzer ke dalam knalpot kendaraan. Kita masukkan ke dalam knalpot kendaraan. Pastikan mengunci. Setelahnya kita lakukan pemeriksaan emisi. Nah, di sini kita langsung saja klik enter atau miss. Ini klik. Lalu kita tunggu penghitungan dari emisi yang dilakukan oleh gas emission analyzer. Nah, di sini alat ini akan mengukur seperti CO2, hidrokarbon, O2, dan lain sebagainya. Nah, baik, setelahnya kita klik hold print. Klik sekali lagi. Kemudian kita masukkan nomor kendaraan. Nah, kemudian kita klik lagi print untuk nge-print hasil dari pemeriksaan. Nah, kita tarik. Nah, kemudian kita matikan mesin kendaraan. Lalu kita cabut probe dari gas analyzer, gas emission analyzer, probe-nya dari knalpot. Nah, maka dari ini pengujian emisi gas buang sudah selesai. Ini merupakan data hasil pengujian gas buang. Kita lihat di sini pada CO-nya 0,05%, kemudian HC-nya 94 ppm, CO2-nya 13,9%, O2-nya 4,26%, dan lambdanya 1,202. Sudah. AFR 17,6.